Kalian pernah lewat tol Cipularang tengah malam? Jalan tol yang menghubungkan Jakarta dan Bandung ini memang terkenal karena keindahannya di siang hari. Tapi saat malam tiba, suasananya berubah drastis. Banyak yang bilang, jalan ini bukan sekadar jalan biasa. Ada banyak cerita, banyak misteri yang menyelimutinya, terutama di kilometer ke-97. Kenapa kilometer 97? Konon, disitulah pusat energi mistisnya berada. Malam ini, kita akan coba telusuri beberapa kisah yang paling melegenda dari tol ini. Siapkan diri kalian, karena perjalanannya akan sedikit menegangkan. Kisah yang paling sering kita dengar adalah tentang penampakan mobil misterius. Bayangkan, kalian sedang menyetir dengan kecepatan stabil. Tiba-tiba dari spion muncul sorot lampu mobil sedan tua, warnanya hitam legam. Anehnya, mobil itu seolah menjaga jarak, nggak pernah mau menyalip. Kalian coba percepat laju mobil, dia ikut cepat. Kalian pelan, dia juga ikut pelan. Rasa penasaran campur takut pasti mulai muncul. Saat kalian coba lirik lagi ke spion, mobil itu lenyap begitu saja, hilang tanpa jejak. Banyak yang percaya, itu adalah penjaga jalan yang sedang memantau para pengendara. Cerita lain yang tak kalah bikin merinding datang dari seorang sopir travel. Sebut saja namanya Pak Budi. Suatu malam, sekitar jam 1 dini hari, saat melintasi area KM 97, dia melihat seorang wanita berdiri di pinggir jalan. Awalnya Pak Budi ragu, tapi karena kasihan, dia menepikan mobilnya. Wanita itu hanya diam, lalu masuk dan duduk di kursi belakang. Pak Budi bertanya mau turun di mana, tapi tidak ada jawaban. Suasana di mobil jadi dingin dan aneh. Melalui spion tengah, Pak Budi melihat wajah wanita itu pucat pasi dengan tatapan kosong. Bulu kuduknya langsung berdiri. Dia terus melaju sambil kumat kamit berdoa. Beberapa kilometer kemudian, saat dia memberanikan diri menengok ke belakang, kursi itu sudah kosong. Wanita itu menghilang entah kemana. Ada juga kisah tentang rombongan tak kasat mata. Beberapa pengendara mengaku pernah merasakan mobil mereka tiba-tiba menjadi sangat berat saat melintasi Cipularang, seolah-olah sedang membawa muatan penuh. Padahal, mereka hanya sendirian atau berdua di dalam mobil. Mesin mobil meraung, lajunya melambat drastis seperti sedang menanjak di tanjakan yang sangat curam, padahal jalannya relatif datar. Anehnya, setelah melewati titik tertentu, biasanya setelah KM 90N, mobil terasa ringan kembali dan bisa melaju normal. Banyak yang berspekulasi bahwa mereka baru saja memberi tumpangan pada rombongan makhluk halus yang ingin menyeberang. Salah satu yang paling ikonik adalah mitos Gunung Hejo. Sebelum tol Cipularang dibangun, jalur ini membelah sebuah bukit yang dianggap keramat oleh warga sekitar, yaitu Gunung Hejo. Konon, bukit ini adalah sebuah petilasan atau tempat keramat. Proses pembangunan tol yang mengganggu ketenangan area ini dipercaya menjadi penyebab banyaknya kejadian aneh. Ada yang bilang, jika kita membunyikan klakson 3 kali sebagai tanda permisi saat melintas, perjalanan akan lebih lancar. Tapi jika kita sombong atau berkata tidak pantas, siap-siap saja akan diganggu. Pernah juga ada cerita dari sekeluarga yang sedang dalam perjalanan liburan. Di tengah malam, anak mereka yang masih kecil tiba-tiba menunjuk keluar jendela dan berkata, "Ayah, lihat, ada banyak orang jalan kaki di pinggir tol." Sang ayah tentu kaget, karena saat dia melihat ke arah yang ditunjuk, tidak ada siapa-siapa, hanya gelap dan deretan pohon. Anaknya terus bersikeras bahwa ada banyak sekali orang berbaris, seolah sedang berjalan bersama. Merasa ada yang tidak beres, sang ayah langsung mempercepat laju mobilnya sambil terus berdoa. Katanya, anak kecil memang lebih peka terhadap hal-hal seperti itu. Kecelakaan beruntun yang sering terjadi di beberapa titik, terutama di sekitar KM 90 hingga KM 100, juga sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Selain faktor teknis seperti kontur jalan yang menurun panjang dan seringkali berkabut, banyak yang percaya ada sesuatu yang membuat pengemudi kehilangan konsentrasi. Ada yang mengaku melihat bayangan melintas tiba-tiba, membuat mereka kaget dan banting setir. Ada juga yang merasa mengantuk luar biasa padahal sebelumnya segar bugar, seolah ada energi yang menarik kesadaran mereka. Fenomena radio aneh juga sering dilaporkan. Beberapa pengendara mengaku radio di mobil mereka tiba-tiba berganti saluran sendiri saat melintasi Cipularang. Yang lebih aneh, saluran itu memutar lagu-lagu lawas atau tembang Sunda dengan suara yang mendesah dan tidak jernih, seolah berasal dari zaman dulu. Ketika mereka mencoba mengganti kembali ke saluran semula, radio tidak merespons.
Suara aneh itu baru hilang setelah mereka melewati area tertentu. Tentu saja, semua cerita ini kembali pada kepercayaan masing-masing. Bisa jadi semua ini hanyalah mitos, buah dari kelelahan, atau sugesti karena sudah terlalu sering mendengar cerita seram tentang Cipularang. Faktor kelelahan saat mengemudi jarak jauh, kondisi jalan yang menurun, dan cuaca yang sering berkabut adalah penjelasan yang paling logis untuk banyak kejadian di sana. Tapi, tak bisa dipungkiri, kisah-kisah ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Tol Cipularang. Pesan moralnya adalah, dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga sopan santun, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Dan yang terpenting, selalu pastikan kondisi fisik kita prima dan kendaraan kita dalam keadaan baik sebelum melakukan perjalanan jauh. Selalu berdoa memohon keselamatan sebelum berangkat. Cipularang di malam hari mungkin menyimpan misteri, tapi dengan kewaspadaan dan sikap yang baik, perjalanan kita pasti akan aman sampai tujuan. Itu dia beberapa cerita yang melegenda dari Tol Cipularang. Mungkin di antara kalian ada yang punya pengalaman pribadi saat melintas di sana. Boleh banget loh, berbagi cerita di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Tetap waspada di jalan dan sampai jumpa di video berikutnya.